Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Kisah-kisah dalam Al-Quran. Adapun yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pengertian kisah. Nah, yang kedua, bagaimana macam-macam kisah dalam Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana tujuan kisah dalam Al-Quran. Yang keempat, bagaimana pengulangan kisah dalam Al-Quran. Yang kelima, bagaimana hikmah mengetahui kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu bagaimana kisah Al-Quran antara fakta dan fiksi. Baiklah, yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Ifatiza Mimah, yang telah memberikan kami tugas untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada semester genap, yaitu semester 2. Langsung saja yang akan membacakan materi pada kesempatan kali ini yaitu ada Nur Aziza Raharusun, ada Nurul Yusri Kolbi, ada Wafik Aziza atau saya sendiri, dan Yulida. Baiklah, langsung saja yang akan membacakan materi pertama adalah saudari. Baiklah, adapun yang pertama itu pengertian kisah. Nah, bagaimana sih pengertian kisah? Nah, kisah secara bahasa yaitu qasas, artinya mencari atau mengikuti jejak tatabbu al-athar. Qasas juga berarti berita-berita yang saling berurutan, al-akhbar al-mutatabba'ah. Sedangkan menurut istilah, qasas berarti berita-berita mengenai suatu permasalahan dalam masa-masa yang saling berturut-turutan. Qasas Al-Quran adalah pemberitaan mengenai ihwal umat yang telah lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Pengertian tersebut sejalan dengan pernyataan Al-Qatan bahwa yang dimaksud qasas adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Secara semantik, kisah berarti cerita, kisah atau hikayat. Dapat pula berarti mencari jejak. Terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 64 menceritakan tentang kebenaran, dan ada juga di Quran surah Al-An'am ayat 57 yaitu menceritakan ulang hal yang tidak mesti terjadi. Selanjutnya ada di Al-Quran surah Yusuf ayat 5 dan berarti pula berita berurutan. Nah, dan juga ada di Al-Quran surah Al-Imran ayat 62. Sedangkan kisah berturut-turut istilah ialah suatu media untuk menyalurkan tentang kehidupan atau suatu kebahagiaan tertentu. Dari kehidupannya mengungkapkan suatu peristiwa atau sejumlah peristiwa yang satu dengan yang lain saling berkaitan, dan kisah harus memiliki pendahuluan dan bagian akhir. Sedangkan Hasbi Asy-Siddiqi mendefinisikan kisah ialah pemberitaan masa lalu tentang umat serta menerangkan jejak peninggalan kaum masa lalu. Ya, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tujuan kisah Al-Quran. Menurut Said Qutb, di antara tujuan kisah Al-Quran adalah yang pertama, menetapkan wahyu dan risalah Muhammad SAW yang terdapat di surat Yusuf ayat kedua sampai ketiga. Yang kedua, menerangkan bahwa agama seluruhnya dari Allah dan bahwa kaum mukminin seluruhnya adalah umat yang satu. Terdapat di surat Al-Anbiya ayat 48 sampai 50. Yang ketiga, menerangkan bahwa agama seluruhnya adalah satu dasar. Terdapat di surat Al-A'raf ayat 59. Yang keempat, menjelaskan bahwa cara para nabi dalam berdakwah itu satu dan penerimaan kaum mereka hampir mirip semuanya. Terdapat di surat Al-Hud ayat 25 sampai 27. Yang kelima, sebagai pemberitaan bahwa pada akhirnya Allah selalu menolong para nabi dan menghancurkan musuh-musuh para nabi dan rasul. Yang keenam, mengungkapkan janji dan ancaman Allah. Yang ketujuh, menunjukkan betapa besar nikmat Tuhan yang diberikan kepada nabinya. Yang kedelapan, memperingatkan Bani Adam akan tipu daya dan godaan syaitan.
Yang kesembilan, menunjukkan bahwa Allah telah membuat hal-hal yang luar biasa untuk menolong nabinya. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan salah satu cara yang dipakai Al-Quran untuk mewujudkan tujuan yang bersifat agama. Sebab Al-Quran itu juga sebagai kitab dakwah agama dan kisah. Materi selanjutnya ialah pengulangan kisah dalam Al-Quran. Bagaimana pengulangan kisah dalam Al-Quran? Berikut penjelasannya. Kisah dalam Al-Quran banyak yang diungkapkan secara berulang-ulang. Terkadang diulang beberapa kali dalam Al-Quran dan dalam bentuk yang berbeda pula. Di satu tempat ada bagian-bagian yang didahulukan, sedangkan di tempat lain diakhirkan. Demikian pula terkadang dikemukakan secara ringkas dan kadang-kadang secara panjang lebar dan sebagainya. Selanjutnya ialah hikmah mengetahui kisah dalam Al-Quran. Bagaimana hikmah mengetahui kisah dalam Al-Quran? Yang pertama ialah untuk menjelaskan asas-asas dakwah dan syariat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, untuk meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat beliau agar tetap tegar di atas agama Allah. Juga untuk menguatkan kepercayaan orang-orang mukmin terkait menangnya kebenaran dan para pembelanya. Yang ketiga, untuk membenarkan nabi-nabi terdahulu, mengingatkan kembali memori mereka dan mengabadikan jejak-jejak mereka. Dan yang terakhir, untuk menampakkan kebenaran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan berita yang beliau sampaikan tentang kondisi orang-orang dan generasi-generasi yang telah lalu. Perkenalkan, nama saya Nurul Yusri Kolbi dari kelompok 6 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Di sini saya akan membahas tentang kisah-kisah Al-Quran antara fakta dan fiksi. Jadi, seorang muslim sejati adalah orang yang meyakini bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah. Al-Quran jauh dari gambaran seni yang tidak memperdulikan fakta sejarah. Kisah-kisah Al-Quran tidak lain adalah kebenaran-kebenaran sejarah yang disusun dengan kata-kata yang indah dan yang terbaik, juga dengan rangkaian kata yang menawan. Apa saja yang tertera di dalam pemberitaan Al-Quran sesuai dengan fakta yang terjadi. Jika orang terhormat menjaga diri untuk mengadakan dusta dan menganggapnya sebagai salah satu sifat paling buruk yang menghinakan manusia, lantas bagaimana bisa orang yang punya akal melekatkan kepalsuan pada kalam Rabb, pemilik keperkasaan dan kemuliaan? Allah adalah hak, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang artinya, demikian kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sungguh Allah Dia yang maha tinggi dan maha besar. Quran Surah Al-Hajj ayat 26. Adapun kesimpulan pembahasan kelompok kami yaitu kisah merupakan pemberitaan tentang keadaan umat terdahulu. Akan tetapi tidak secara keseluruhan, kisah yang disuguhkan dalam Al-Quran memuat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat terdahulu. Adapun macam-macam kisah dalam Al-Quran secara garis besar adalah kisah para nabi, yaitu kisah-kisah tentang para nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, cara dakwah kepada kaumnya, dan tahapan perkembangannya, mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi, akibat-akibat yang diperoleh orang-orang yang akan menerima dakwah, dan balasan terhadap mereka yang mendustakannya, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu dan orang-orang yang tidak dapat dipastikan kenabiannya, seperti kisah beribu-ribu orang yang keluar dari kampungnya karena takut mati dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Kisah Talut dan Jalut dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 27-30. Kisah Korun dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 76-79 dan Quran Surah Al-Ankabut ayat 39, Quran Surah Ghafir ayat 234.
Kisah-kisah Ashabul Kahfi dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 29. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Perang Badar, Perang Uhud dalam Quran surah Al-Imran, Perang Hunain dan Perang Tabuk dalam Quran surah At-Taubah, Perang Ahzab dalam Quran surah Al-Ahzab, Hijrah Nabi dan kaum muslimin. Tujuan kisah-kisah yang ditampilkan Al-Quran agar dapat dijadikan pelajaran dan sekaligus sebagai petunjuk yang berguna bagi setiap orang beriman dan bertakwa dalam memenuhi tujuan diciptakannya, yaitu sebagai abdi dan khalifah pemakmur bumi dan isinya, serta memberikan pengertian tentang sesuatu yang terjadi dengan sebenarnya agar dijadikan ibroh atau pelajaran untuk memperkokoh keimanan dan membimbing ke arah perbuatan yang baik dan benar. Itulah pembahasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentase kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.